Ada kota yang bernama Wadil Qura. Kemudian ada lagi yang bernama Fadak. Kemudian ada lagi yang bernama Taima. Nah, itu kota-kota kecil dikuasai juga oleh Rasulullah dan tentaranya. Nah, kemudian ada lagi peristiwa besar yang lain yang dicatat oleh sejarah di tahun ke-7 Hijriah itu, yaitu Nabi kita mengirim surat kepada raja-raja, baik yang berada di Jazirah Arab ataupun di luar daripada Jazirah Arab. Dan ini Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat. Ujar Nabi, aku ada rencana hendak mengirim surat kepada raja-raja yang belum masuk Islam, yang belum kenal lagi lawan Islam, hendak kita bawai masuk agama Islam. Lalu ada seorang sahabat berucap, wahai Rasulullah, kebiasaan raja-raja atau orang-orang yang pembesar-pembesar itu, kalau beulah surat itu mereka biasanya menggunakan setempel. Jadi surat itu mesti ada setempelnya. Jadi Nabi maka itu kita beulah juga. Nah, kayak itulah. Jadi kan ada masalah itu kebiasaan orang, surat itu bersetempel, maka Nabi pun beulah juga setempel. Nah, lalu diulah tulisannya Muhammad Rasul Allah. Jadi ada 3 kata itu aja di dalam setempelnya Rasulullah, tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi tulisan Muhammad sabuting, Rasul sabuting, Allah sabuting. Jadi 3 kata, 3 kalimat. Cuma di paling tulisannya Allah paatasan, Rasul panangahan, Muhammad paling bawah. Jadi hendak membaca nang bujur mulai bawah membacanya Muhammad Rasulullah. Jangan dipaling Allah Rasul Muhammad, tapaling kita membacanya. Jadi membacanya mulai bawah. Kenapa? Maka itu adab daripada Rasulullah kada hendak ngaran sidin di atas, ngaran Allah di bawah, kan kada bagus ya kelah. Nah, jadi di bawah ngaran saurang, ngaran Allah di atas, jadi membacanya berbalik. Dan setempelnya itu sekaligus diulah jadi utas. Nah, jadi utas dipasang oleh Nabi, utas tadi di jari kalingking. Nah, kan nyaman kita. Nah kayak itu modelnya. Nah, jadi nyaman kan, namanya tempel kayak itu. Nah, jadi itulah kisah kenapa maka Rasulullah coba utas di jari kalingking. Gitu. Karena sebenarnya maksudnya di jari kalingking itu adalah stempel. Dan bisa di jari kalingking kanan, bisa di jari kalingking kiri, sama aja yang penting nyaman menyetempel tadi. Jadi kan Nabi kada menulis, Nabi ummi kada bisa menulis. Itu para penulis Nabi seperti Sayyidina Ali, Zaid bin Thabit nang tukang tulis atau Sayyidina Muawiyah itu nang tukang tulis. Lalu Nabi tinggal menyetempel aja lagi. Sekaligus tanda tangan itu kan berarti karena tulisannya Muhammad Rasulullah tanda. Nah, surat-surat itu dikirim kadang pada waktu bersamaan, kada berbeda-beda. Artinya ada hari ini kayaknya diulas kesan ano, kayaknya ada pulang suruh Nabi tulis kirim kesan ano kayak itu. Jadi makanya sebenarnya mulai awal tahun lah, awal tahun ke-7 sampai mungkin akhir tahun ke-7 itu ada beberapa surat yang dikirim. Nah, jadi berarti ada sebelum pergi ke Khaybar itu sudah ada mengirim. Karena sudah datang di Khaybar ada pulang Nabi mengirim. Cuma salah satu pelajaran dulu adalah sebelum kita terusakan itu mengingatkan kepada kita bahwasanya agama Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama Islam itu gasan seluruh manusia, bukan untuk orang Arab aja sebagaimana agama-agama terdahulu. Jadi agama-agama terdahulu itu setiap nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita diutus untuk sekalian manusia. Jadi makanya tadi bukan hanya kesan orang Arab, nang di luar Arab pun itu dikirimi Nabi surat. Jadi itu mengingatkan kita tadi. Yang pertama agama Islam kesan sekalian alam. Nah, dan ini tugas kita untuk meneruskan perjuangan Nabi ini menyampaikan dakwah ini semampu-mampu kita. Nah, di antara surat yang dikirim Nabi itu ada yang dikirim ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia.
Jadi menyubarang laut dola dari Madinah itu ke Laut Merah, menyeberang mendarat di Afrika. Jadi bilanya dari Madinah atau dari Jeddah itu menyeberang Laut Merah, itu naiknya itu sudah masuk negara Ethiopia. Karena kalau orang ini menyambat bahari disebut dengan Habasyah. Ya Al-Habsyi jadi situ tah Habasyah. Nah, rajanya disebut sebutan untuk raja di situ Najasyi. Jadi Najasyi itu adalah panggilan untuk Raja Habasyah. Sebagaimana Fir'aun itu baharinya disebut untuk Raja Mesir. Adapun ngarannya pada waktu itu ngaran nang sabujurannya itu Raja Najasyi itu pangaran Ashamah. Dan itulah nang masuk Islam. Jadi salah satu daripada nang masuk Islam itu adalah Raja Najasyi. Dan bahkan di Habasyah itu banyak sahabat-sahabat Nabi karena hijrah nang pertama sahabat Nabi disuruh ke Habasyah. Dan bahkan sampai Nabi kita pindah ke Madinah itu masih banyak di Habasyah. Makanya pada minggu nang lalu kita pelajari ketika Nabi kita di Khaybar itu datanganlah para pengungsi atau para orang muhajirin nang ke Habasyah ini datang ke Madinah bulikan beretaan. Dan bergabung di Madinah ternyata dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan ketika sudah sampai ke Madinah ternyata Rasulullah dipadahkan di Khaybar. Dan maka Sayyidina Ja'far dan beberapa orang kawan yang lain jadi tabagi sebagian menetap di Madinah, sebagian bertarus. Angka handakan bertamu Nabi sekaligus membela Rasulullah tulakan ke Khaybar. Sekalinya orang sudah tuntung. Nah, sudah tuntung perang di Khaybar. Dan cuma tetap diberi Nabi ganimah harta rampasan perang. Dan suka benar Rasulullah. Suka benar bertamu lawan sapupu sidin Sayyidina Ja'far ibnu Abi Thalib. Nanang diutus oleh Nabi ke Habasyah tadi menyampaikan surat sidin. Itu sahabat bangaran Amr atau Amru ibnu Umayyah Ad-Damri. Amru ibnu Umayyah Ad-Damri ini sahabat Nabi yang disuruh menyampaikan kepada Raja Najasyi surat Nabi untuk memeluk agama Islam. Dan walaupun ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya Najasyi sudah masuk Islam. Jadi ini sekadar untuk menguatkan aja atau secara resmi benar aja lagi. Dan karena ada yang menyebutkan bahwasanya Najasyi itu sudah masuk Islam di tangan Sayyidina Ja'far ibnu Abi Thalib. Dan cuma secara resmi tadi ketika Nabi mengirim surat kemana-mana itu dikirimlah juga kepada Raja Najasyi. Dan juga diantaranya pesan Nabi meminta kepada Najasyi untuk melamar. Siapa yuk nang dilamar Nabi? Siti Ramlah. Siti Ramlah itu anak Abu Sufyan Ibnu Harb, tokoh Quraisy di Mekah. Tetapi masuk Islam. Lalu tak masuk orang nang hijrah ke Habasyah dengan suaminya nang bangaran Ubaidillah ibnu Jahash. Lalu ini diantara orang-orang nang hijrah ke Habasyah. Ramlah atau Ummu Habibah. Jadi gelarnya Ummu Habibah karena beisian anak caikong bangaran Habibah. Lalu disebut Ummu Habibah. Nah, tetapi di antara nasibnya Siti Ramlah ini nang laki Ubaidillah ibnu Jahash ini ketika berada di Habasyah itu salah pergaulan. Nah, inilah penyakitnya. Salah pergaulan. Bagaul lawan orang-orang Habasyah. Nang agamanya orang Habasyah itu Nasrani. Jadi orang Habasyah itu agamanya Kristen. Makanya dan itu lawas sudah mulai sabaharian di Habasyah itu adalah agama Nasrani. Dan makanya ketika ia menguasai Yaman itu raja gubernur Yaman itu Abraha itu baulah napa ngaranna gereja nang saling gonolan kan bahari ada kisah eta. Itu di bawah jajahan Najasyi. Nah, lalu baulah gereja hendak menyaingi Ka'bah, disuruhnya orang jangan lagi ke Makkah, yang hendak meruntuh Ka'bah itu agama Kristen. Nah, lalu yang pertama tadi ketujuh bagawa rami rupanya cocok bakawan lawan orang Kristen. Kemudian penyakit yang kedua, lalu ketujuh minum minuman keras.
Nah itulah orang keras kan bebas saja minum minuman keras. Adapun di dalam agama Islam itu kayaknya dilarang. Walaupun waktu itu mungkin belum dilarang, cuma itulah kebiasaan yang sangat kada baik. Tadi ketujuh mabuk-mabukan. Nang akhirnya murtad. Jadi akhirnya murtad masuk agama Nasrani. Nang dalam keadaan ketujuh teler tadi dibawailah oleh kakawanannya untuk masuk Nasrani, lalu akhirnya masuk agama Nasrani. Lalu akhirnya dipadahkan bahwa kada boleh lagi berkumpul lawan nang bini bila sudah murtad. Akhirnya lebih memilih agama Nasraninya, lebih memilih kakawanannya daripada tetap dengan agama Islam dan tetap lawan bini. Maka tapisahlah lawan bini. Jadi kayak inilah nasib Ummu Habibah. Laki murtad, saurang di negeri orang kata. Tetapi untung kada sawat lawas tadi datang utusan daripada Rasulullah, yaitu Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Ini nang menyampaikan, selain menyampaikan surat kepada Raja Najasyi, menyampaikan permintaan Nabi supaya melamarkan Ummu Habibah untuk dijadikan istrinya Rasulullah. Jadi inilah nang melamar, kemudian nang mewakili Rasulullah untuk menikahi. Jadi itu kisah nikah boleh diwakilkan. Kalau ini kayaknya lalakian bahasa nikah cuma kaduk supan benar, kaduk bisa diwakilakan aja, biar aja menerima akan akad nikahnya boleh. Cuma jangan dirubah-rubah, ini aku terima nikahnya si Anu, gasan si Anu itu dipadahkan, jangan gasan aku kayak itu kada boleh. Jadi untuk si Anu atau dipadahkan. Jadi kayak itulah tadi. Jadi kebetulan ada keluarga daripada Siti Ramlah tadi atau keluarga Ummu Habibah nang jadi walinya, lalu nang menerima akadnya itu adalah langsung Raja Najasyi. Bahkan nang memberi maharnya pun ujar Raja Najasyi jaka bahasa Inggris, aku aja maharnya ada usah Rasulullah. Kayak itu nya sudah Islamnya cinta kepada Rasulullah. Jadi inilah nang memberi mahar. Berapa? 400 dirham. Rata-rata mahar Rasulullah kepada bini-bini Sidin itu kebanyakan gitu, walaupun kada beratan, kebanyakan maharnya Rasulullah itu 400 dirham. Jadi kata-kata ini orang 4 juta ya Rasulullah, 4 juta. Bahari 400 dirham, pernah bahari benar 4.000, itu ada 40.000, 400.000, ini 4 juta. Tahun berapa kali 4 miliar. Rupiah makin berturun aja. Cuma kalau Siti Khadijah itu paling larang malah 20 ekor unta. Cuma bukan dari duit Nabi, paman-paman Nabi nang merasa supan kalau murah. Jadi lalu masing-masing betuturuk paman-paman Nabi. Duit Nabi sendiri kada banyak, cuma totalnya sama dengan 20 ekor unta. Karena kalau 20 ekor unta tuh banyak benar. Karena ujar tuh sekitar 30 juta seekor unta aja, 20 ekor berarti 600 juta. Ayo kada sanggup kita ini jujuran 600 juta. Ada di zaman Sayyidina Umar lah, kisah lain pulang-pulang lah, cuma ada kaitan dengan itu. Ketika apa ngaranna orang pindah banyak sudah menaikkan jujuran, benarnya masih makmur sudah. Jadi banyak pindah belarang-larang jujuran biasa tadi mulai zaman Nabi ya sekitar 400 dirham aja tadi di zaman Sayyidina Umar banyak nang naik sudah, lalu sarik Sayyidina Umar, lalu diumumkan sudah. Ujar Sidin kada boleh jujuran lebih pada 400 dirham, karena itu adalah maharnya Rasulullah. Ujar Sidin gitu. Maka barang siapa membayar mahar lebih daripada 400, akan kuambil lebihannya, kumasukkan ke Baitul Mal. Artinya kena nang dijurung lawan bibiniannya 400 saja. Sekalinya ada nang protes, langsung berdiri ada kebinian, salah wahai Umar. Kaitunya bahar itu kayak orang kada ada nang takutan belanya, bila salah tuh langsung bapanda. Jangan bisa-bisa. Jadi Sayyidina Umar ini Rasulullah kada pernah lebih daripada 400. Itu masalah kehendak Rasulullah, itu bukan berarti jadi hukum. Di Quran itu dipadahkan oleh Allah. Sekalinya bibiniannya tahu ini membacakan ayat Quran. Wa ataitu muhunna qintaran, dan itu beli memberi satu tumpuk harta itu jangan pernah diambil. Lalu sadar ujar Sayyidina Umar kayak itu aja Sayyidina Umar, ayo tasarai kamu aja lagi, aku kada mencampuri lagi. Asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Di situ pulang kata-kata Sayyidina Umar tuh asabat imra'atun, bujur bibinian ini dan Umar nang salah.
Artinya aku tak salah tadi, salah bujuri orang ini. Masalah Rasulullah itu karena sidin benar aja tadi, malajari nang sederhana bukan berarti lebih pada itu kada boleh. Kan walaupun kan ada di dalam hadis Nabi, nang paling banyak berkatnya, nang paling sedikit maharnya, ya ada itu pulang dianjurkan gitu supaya memang jangan mempersulit kayak itu, jangan mempersulit nikah. Walaupun kada apa-apa tadi tuh biar aja orang hendak 4M tadi jujuran nah, terserah aja hanya sugih. Nah, lalu bahkan sesudah itu kaina Najasyi sadatah mengawinakan, kemudian bahkan disiapakan 2 buah perahu gasan seluruh sahabat-sahabat Nabi atau orang Islam itu untuk kembali ke Madinah. Maka kembalilah ke Madinah dengan dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan kemudian ada juga ulun kisahkan bahwa pada waktu itu ada orang Yaman. Orang Yaman dari Adan itu hendak ke Madinah jalan laut, tetapi malah terdampar di Habasyah juga, nang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Itu sekitar 50 keluarga, dan banyak juga. Jadi itulah nang bergabung dan jadi ya 2 buah kapal tadi itu disiapkan oleh Kerajaan Najasyi. Nah, cuma ada juga satu peristiwa tambahan. Pada waktu itu ada orang Mekah, ngarannya Sayyidina Amr ibn al-As. Ini salah satu tokoh besar juga karena di dalam sejarah Islam Amr ibn al-As. Itu seseorang yang sudah mulai kada merasa nyaman lagi. Ini memang kada setingkat lawan Abu Sufyan, kada masih di bawah lah tingkatannya jakano tokoh nang kedua lah, kada tokoh pertama kata. Cuma termasuk orang pemuda nang terkenal juga. Dan sudah merasa kada rame lagi di Makkah, kada nyaman lagi karena Islam semakin maju sementara orang Makkah semakin mundur aja. Lalu bahkan sudah terpikir kadanya lawas pang lagi Makkah ini dikuasai oleh orang Islam. Itu pemikirannya. Lalu dan sebagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah, orang-orang musyrik nang lain sangat benci kepada agama Islam. Jadi banyak itu di antara pemuda-pemuda itu nang berpikir aku ini baik mengungsi aja sudah supaya jangan sampai Supan karena dikuasai Makkah oleh orang Islam. Jadi aku baik buka bedahulu aja. Nah, banyak nang berpikiran kayak itu, di antaranya Amr ibn al-As. Lalu Amr ibn al-As ini memilih aku hendak mengungsi ke Habasyah. Nah, kayak itulah kisahnya. Lalu tulaklah ke Habasyah seorangan. Nah, lalu ini biasalah sudah supaya karena hendak tempat berdiam di negeri orang, ini sudah tahu aja mempelajari kebiasaan atau kesukaan Raja Habasyah, Raja Najasyi ini, yaitu ketujuh dengan barang-barang yang terbuat daripada kulit. Nah, itu ketujuhnya jadi jaka kita tas, baju, jaket, panding, macam-macamnya yang terbuat daripada kulit, sandal, sepatu. Lalu ditukarakannya lah, dibawakannya lah ke situ. Nah, maksudnya kena hendak bilang kepada Raja Najasyi ini sekaligus minta izin umpat berdiam. Nah, ketika ia sampai di situ, sampai di Habasyah, lalu melihat di situ ada Amr Ibnu Umayyah Ad-Damri tadi, utusan Rasulullah nang menyampaikan surat Rasulullah, permintaan Rasulullah untuk mengawini apa tadi? Siti Ramlah. Lalu bepadahlah ini lawan Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, itu bujurankah? Iyakah itu Amr Ibnu Umayyah Ad-Damri, orang Madinah, orang Islam? Ujar-ujaran. Ulun minta kayaknya amun nyapian izinakan. Itu ulun hendak tangkap orang itu. Ini orang nang napangarnya keluar daripada agama nenek moyang kami. Dan ini termasuk daripada pengikut Muhammad. Dan ini sangat dibenci, dimusuhi oleh orang Mekah. Amunnya diizinakan tangkap, hendak ulun bawa ke Mekah supaya kena dibunuh di Mekah. Nya kasarikan tadi panglawan orang Islam. Sekalinya mendengar kata-kata itu, nang sarik benar ashamah nang sarik. Ikam mana wani-waninya. Oh, kayak itu. Kam kada tahu aku sudah masuk Islam juga. Takajud benar Amr ibn al-As. Kenapa maka ikam pun masuk Islam? Ini bakawan sudah ini akrab lawan ashamah. Ini agama nang bujur. Aku sudah mendalami pelajari masalah agama. Aku tahu ini agama nang bujur. Ikam aja lagi nang salah. Bubuhan Makkah nang salah. Walhasil dijelaskanlah oleh ashamah. Sampai akhirnya Amr ibn al-As ini terbuka hatinya untuk menerima Islam. Dan jadi anehnya tadi di kampung saurang
umpat bakalahi melawan Rasulullah sekali sudah malah ke Habasyah itu terbuka hati untuk menerima agama Islam, bahkan akhirnya hakun mengucap syahadat di hadapan Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi lah nang islamakan Amr ibn al-As radhiyallahu an. Jadi itu satu sabuting kisah nang kaina Amr ibn al-As ini bulik kada jadi berdiam di Habasyah. Tetapi Mbah Buliknya berusaha menuju ke Madinah langsung. Hendak sekali lagi meresmikan dirinya mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Nah, cuma di tengah perjalanan menuju Madinah, nah ini pulang nih kisahnya kayak mana. Inya bertemu dengan seseorang tokoh daripada Mekah juga. Anang Bangaran Khalid ibnul Walid. Jadi berdua nih sama-sama tokoh pemuda. Nah, cuma bukan tokoh nang tuha kata. Lalu betakun, ada apa ya Kang? Ujar Amr ibn al-As, aku ini sebenarnya hendak bertamu Rasulullah, hendak ke Madinah, hendak apa? Ya hendak meresmikan keislamanku. Aku sudah masuk Islam. Gampang hendak apa? Sama ujar Khalid, aku nih hendak ke Madinah juga. Aku sudah berpikir dasar agama Islam, bujur juga aku hendak masuk Islam. Nah, maka sepakatlah, tulakanlah berdua. Bahkan ada di dalam satu riwayat itu terdapat orang ketiga ngarannya Utsman ibnu Talhah, salah satu pemuda, tokoh pemuda juga di Mekah. Lalu bertiga inilah datang ke Madinah. Lalu bertiga ini berhijrah langsung berdiam di Madinah, masuk Islam dan berdiam di Madinah. Dan ini salah satu karena daripada nang sangat menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tokoh-tokoh nang hebat-hebat ini menambah kekuatan orang Islam. Nah, itu satu surat Rasulullah tadi kepada Raja Habasyah. Kemudian ada lagi nang kedua, surat Rasulullah itu kepada Kisra. Kisra itu adalah raja Persia. Nah, Persia itu mulai kalau kerajaannya itu Iran, terus saja ke sebelah timur, sampai ke Afghanistan kurang lebih itu saling banyakan entah sekitar lebih 10 negara kalau ini itu mungkin 15 atau 16 negara. Jadi saling luasan kekuasaan Persia ngarannya. Jadi Persia ngaran rajanya itu disebut dengan Kisra. Itu ngaran panggilannya bener aja, padahal ngarannya seorang lain masing-masing. Cuma bilanya raja Persia disebut Kisra, sebagaimana raja Habasyah disebut Najasyi. Kalau raja Romawi disebut Kaisar. Kalau raja Mesir disebut Muqawqis. Nah, itu panggilan-panggilan benar aja itu. Nah, nang diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat Rasulullah kepada Kisra, raja Persia tadi adalah seorang sahabat nang bangaran Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi. Jadi ini karena terkenal Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi, ini terkenalnya cuma di sini aja. Artinya secara di dalam bidang nang lain orang kada tahu, kada terkenal di dalam peperangan ataupun nang lain-lain. Cuma karena sangat dikenal di dalam sejarah sebagai orang nang menyampaikan surat Rasulullah kepada raja Persia. Sekaligus karena di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab orang nang bertemu dengan Kaisar Romawi. Jadi ini hebatnya kisah Abdullah ibn Hudzafah ini. Cuma yang pertama dulu di zaman Rasulullah ini diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat. Dari Madinah lah ke kota Madain ngarannya. Jadi kalau kotanya itu Madain atau Saifun ngarannya lah, itu di Iran. Itu perjalanan berbulan-bulan kayak itu aja tah. Perjalanannya dari Madinah itu ke kota Madain. Madain itu sebenarnya beberapa kota tetapi menyatu. Nah, kadang-kadang itu dihalat oleh sungai-sungai. Itu diulah oleh raja Persia. Beberapa kota tetapi menjadi satu kota dingarani Madain. Madain itu jamak daripada Madinah. Bukan nang Madain Cina, Madain Amerika lain pulang eta. Jadi itu Madain jamak daripada Madinah. Itu luar biasa kotanya, itu bagus benar. Kota terindah lah di zaman itu. Jadi kota tujuan wisata Madain ngaranna.
saurangan Abdullah ibn Hudzafah ini siang malam bakuda sampai akhirnya ke kota Madain tadi. Anang disitulah tempat raja Persia. Darwish ngaran rajanya, Darwish. Kalau tadi Ashamah kalau lah ngaran raja Najasyi tadi tah. Lalu minta izin untuk menyampaikan surat. Lalu diberi izin untuk menyampaikan surat. Lalu menghadap langsung dengan raja Persia. Nah, raja Persianya waktu itu kebetulan. Nah, itu di tahun ke-7 Hijriah. Itu juga ada satu peristiwa, yaitu kekalahan perang antara Romawi lawan Persia. Jadi maksudnya Persia kalah perang, jadi Hanyar Haja kalah perang. Jadi rajanya ini masih stres, sakit kepala lagi nih, mantuk kalah perang. Hanyar datang surat ini, jadi itulah diantara penyebab kasar benar luar biasa kepada Abdullah ibn Hudzafah ini, raja Persia tadi. Ini sewaktu Nabi kita masih di Mekah dahulu. Itu pernah terjadi peperangan antara Romawi, dua kerajaan besar ini lawan Persia, dan waktu itu nang kalah Romawi, nang menang Persia. Nah, itu ada dahulu kisah terdahulu. Nang waktu itu gembira orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dengan kemenangan Persia, sementara nang sedih orang Islam. Padahal ini sama orang di luar Mekah. Cuma Mekah ini tak kapit. Arab ini digapit oleh dua kerajaan besar, nang di sebelah timur Persia, di sebelah barat kayak itu aja tah ngarannya, atau mulai utara sampai ke barat itu adalah Romawi. Tetapi walau sama orang tadi, tetapi orang Islam itu lebih cenderung mendukung Romawi. Orang Quraisy, kafir Quraisy itu lebih mendukung buhan Persia. Nah, kenapa maka sampai kayak itu? Karena orang Romawi itu ahlul kitab, agamanya Kristen. Dan ada orang Islam ahlul kitab juga, artinya sama-sama mendapat kitab suci dari Allah. Ada orang Quraisy itu penyembah patung. Adapun orang Persia majusi, menyembah ape. Jadi cocoknya sama-sama kada Tuhan, Tuhannya sama-sama makhluk. Ada ini Tuhannya sama-sama Allah walau nabinya berbeda. Nah, ini Nabi Isa, kita Nabi Muhammad kita. Jadi ketika Romawi kalah, itu nang masih Nabi kita di Mekah. Romawi kalah itu bersurak benar orang-orang Mekah, artinya nah bubuhan kami padahal bukan orang juga. Buhan Persia menang, nang ikam dukung kalah. Nah, di situ nang turun ayat Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaslibun fi bid'i sinin." Telah kalah orang Romawi di dalam peperangan melawan Persia. Tetapi mereka sesudah kekalahan ini akan mendapatkan kemenangan di dalam beberapa tahun ke depan. Dan itu di dalam Al-Quran. Dan ketika ada orang-orang nih mau ulo-ulo lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ujarnya bubuhan Romawi kalah aja. Nih iya nih bubuhannya nih bonang kalah aja kayak itu. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kada lawas lagi mana? Kami sudah dipadahkan Allah di dalam Al-Quran. Karampur saja ujar orang kafir ini. Nah, lalu nang dibawai oleh Sayyidina Abu Bakar bertaruh. Karena waktu itu berjudi belum diharamkan lagi. Ujar Abu Bakar kita bertaruh. Akor ujarnya ini. Ngarnya Ubay bin Khalaf. Jadi tokoh orang kafir Quraisy itu nang bertaruh berjudi tadi lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ubay bin Khalaf. Lalu bertaruhlah 10 ekor unta. Artinya bila inya kainap terjadi peperangan berikutnya, bila inya menang Romawi, berarti Ubay bin Khalaf harus bayar 10 ekor unta. Bila inya kalah pulang kedua kali kalah, Sayyidina Abu Bakar harus bayar 10 ekor unta dalam tempo 3 tahun. Nah, kayak itu. Lalu bapadah Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih lawan Rasulullah ulun tadi bertaruh lawan Ubay bin Khalaf 10 ekor unta. Pokoknya bila inya menang dalam 3 tahun ini Romawi kayaknya bayar, bila inya kalah terpaksa ulun bayar. Ujar Nabi salah ikan. Salah. Fi bid'u sinin itu di dalam bahasa Arab ujar Nabi antara 3 sampai 9. Jadi salah amun ikam padahkan 3 tahun salah. Antara 3 sampai 9. Jadi kada tanto lagi dalam 3 tahun. Pokoknya sampai 9 itu pasti bujur. Jadi kesalahannya adalah menetapkan waktunya kenapa maka 3.
Jadi pong Sayyidina Abu Bakar kayak apa? Kayak itu aja Nabi ralat aja. Tapi cara meralatnya kayak apa? Ditambahi aja. Jadi tambahi taruhannya dari Nabi, tapi tambahi juga waktunya. Nah, bujur Sayyidina Abu Bakar didatangilah pulang Ubay bin Khalaf. Didatangi Ubay bin Khalaf. Lalu dipasang taruhan, ujar Sayyidina Abu Bakar, kita tambahi aja alang-alang 10. Akur. Aku hendak 100. Kada alang-alang lagi, panas benar sudah. Akur ujar Ubay bin Khalaf 100-nya sama sugih orangnya. Cuma ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita rubah waktunya. Jadi taruhannya ditambahi 10 kali lipat, ada waktunya kita tambahi sampai 9 tahun. Akur. Nah, maka disitulah perubahannya. Nah, padahal Ubay bin Khalaf itu amannya kita masih ingat di dalam pelajaran terdahulu itu termasuk nang gugur atau meninggal terbunuh di perang Badar. Jadi Ubay bin Khalaf itu salah satu nang terbunuh di dalam perang Badar. Atau perang Uhud ulun kada yakin. Pokoknya sudah meninggal. Cuma kayaknya di tahun ke-7 ini terdengar berita itu tadi bahwa kalah sudah Persia, Persia kalah. Itu Sayyidina Abu Bakar mengirim utusan dan keluarganya masih ingat aja lagi, jadi masih ada pesan Ubay bin Khalaf. Artinya bilanya aku kalah karena bayariakan 100 ekor unta. Maka diambillah 100 ekor unta. Walaupun ujar Nabi sarahakan masukkan ke Baitul Mal aja, jangan dimakan hartanya. Jadi lalu diberiakanlah, disedekahkan gesan fakir miskin daripada orang Islam. Nah, lalu kembali kepada kisah siapa tadi sahabat Nabi Abdullah ibnu Hudzafah. Nang membawakan surat Rasulullah gasan Kisra. Lalu minta izin untuk masuk, lalu diterima masuk. Sementara Kisranya kada bisa bahasa Arab, bahasanya bahasa Persia. Lalu ia memerlukan seorang penterjemah, maka diterjemahkanlah isi suratnya itu tadi. Jadi bacakan suratnya. Lalu dibacakan, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra Azimul Furs. Dengan nama Allah yang pengasih penyayang, daripada Muhammad Rasulullah. Artinya ini surat dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Raja Persia. Sampai di situ aja dah, sampai di situ hanya dibacakan dan diterjemahkan oleh penterjemahnya. Itu langsung sarik. Siapa ini? Wani-wani ngarannya di atas ngaranku. Jadi di situ adabnya inya kebiasaannya kayak itulah bila berkirim surat lawan inya, itu ngarannya harus di atas, pengirim di bawah. Masalah ngaran aja. Jadi harus kepada yang terhormat dahulu, itu pemulaan hanya dari siapa bedudi. Kada boleh dari si anu untuk inya, kada boleh bilanya kayak itu berarti kada hormat lawan inya. Kayak ini orang gila hormat ngaran mana. Di mukaddimah suratnya itu aja ada Nabi kayak itulah tadi, min Muhammad Rasulullah ilah siapa, dari Muhammad kepada siapa, mesti di bawah nang kepadanya atau dari ini berdahulu. Itu aja masalahnya. Lalu belum tuntung baca sini suratnya, lalu diambil surat tadi kada cawat tuntung membaca, kada tahu apa isinya, langsung dirabit. Jadi Kisra itu sebenarnya kada tahu kenapa isi surat tadi. Lalu diusirnya lah Abdullah ibnu Hudzafah. Langsung disuruh keluarkan orang itu. Lalu dikeluarkanlah Abdullah ibnu Hudzafah. Abdullah ibnu Hudzafah itu kada ada merasa apa-apa. Artinya kada sarik, kada juga. Sudah aku nang penting ujar Abdullah ibnu Hudzafah, surat Rasulullah sudah aku sampaikan. Tugasku itu aja dan aku merasa lapang sudah dada. Aku hendak bulik aja lagi. Dan kada tahu apa-apa lagi. Langsung aja dipacu kuda bulik ke Madinah. Nah, ada pun Kisra tadi imbanya sudah tenang, nang lagi stres tadi tah. Lalu tak pikir juga napa garang isi surat itu tadi tah. Lalu betakon lawan nang tadi napa garang ia membawa impian masuk Islam. Kayak itu sekalinya tah. Tahu aja Bang nang tukang bacakan tadi tah. Coba kiau jangannya pulang nang membawa surat tadi. Lalu dicari orang sekalinya Abdullah ibnu Hudzafahnya sudah kada ada lagi. Tuhuk menyasahi kada dapat lagi. Karena ini kada mau memandakan lagi terus saja. Kisra tadi sesudah tahu bahwasanya Rasulullah mengirim surat menyuruh masuk Islam itu nang ada tadi kemarahan Raja Sarik lawan Rasulullah. Bahkan ujarnya memerintah kepada Raja Yaman
Jadi Yaman itu di bawah kekuasaan atau di bawah jajahan daripada Persia waktu itu. Nah, ibu kotanya di San'a. Jadi memang ada raja Yaman, ngaran raja Yaman itu Bazan ngarannya. Bazan itu raja Yaman, tetapi di bawah kekuasaan Persia. Nah, lalu dikirimlah surat, diperintahkan oleh Kisra ini untuk mengirim surat kepada Bazan, karena Bazan itu di Yaman parak lawan Madinah. Adapun ini jauh benar. Jadi lalu isinya, wahai Bazan, ini surat dari Kisra, kirimkan 2 orang anak buah Hikam nang paling kuat, nang paling gencang. Suruh datangi nang ngaran Muhammad. Lalu bawa ke hadapanku dengan segala macam cara. Kayak itu perintahnya. Nya merasa hebat bang, sudah ada denang waninya orang lawannya. Jadi disuruhnya mau tos Bazan ini dicariakan anak buah nang paling gencang, nang paling hebat, nang paling sakti. 2 orang datangi ke Madinah, bawa Muhammad menghadap Kisra dengan segala macam cara. Nang penting kawa menghadap. Nah, lalu dipilihlah oleh Bazan ini tadi 2 orang yang paling kuat, tantaranya yang paling hebat. Lalu dikirimlah, lalu tulaklah ini berdua ini tadi. Nah, itu diantaranya kada tahu juga ini kada biasa juga sampai ke Madinah ada tahu. Nah, jadi kayaknya di jalan betakon. Diantaranya yang pertama itu sampai di Taif itu betakon sudah di mana nangaran Muhammad. Ujar orang masih jauh lagi. Ada apa ikan? Aku disuruh kami ini utusan raja Yaman, raja Bazan untuk menangkap karena perintah daripada Kisra di Persia. Orang Taif suka benar mendengar itu. Kan sampai di Makkah kayak itu pulangnya tuh betakon. Jadi orang Makkah tahu juga suka benar. Jadi ujar orang Makkah artinya untung kita nih kadang alih lagi. Ternyata raja yang paling besar sudah menyelesaikan masalah kita yaitu Kisra. Artinya kayaknya nang menangkap, membunuh, memerangi Nabi Muhammad. Walhasil terus 2 orang utusan ini akhirnya sampailah ke Madinah. Lalu bapada hendak bertamu lawan Rasulullah, maka diterimalah oleh Rasulullah. Lalu batakon ada napa ajar Nabi, ada apa kabar? Kami ini utusan raja Yaman, raja Bazan, untuk membawa ini menyampaikan surat. Lalu diperiksa oleh Nabi, suratnya tadi dibacakan oleh sahabat Nabi, isinya disuruh Nabi kita untuk mengikuti 2 orang ini dibawa menghadap Kisra raja Persia. Atas perintah daripada raja Persia dengan ancaman kalau Nabi kadahakon itu maka akan dibawa secara paksa, akan didatangi oleh Kisra dengan tentaranya. Nabi menerima surat nangka itu tadi, ancaman nangka itu tadi, Nabi tenang. Ujar Nabi, silahkan dahulu ikam istirahat aja dahulu, ikam uyuh lagi hanya datang. Lawan sahabat suruh dijamu, ini tamu kita. Kaina ujar Nabi, jawabanku esok hari, insya Allah. Lalu malam hari itu istirahatnya dijamu. Besokannya datanganlah pulang menghadap Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, tugas ikam berdua sebenarnya sudah selesai. Ikam kada perlu lagi ditarusakan tugas ikam ini. Kenapa ujar nang berdua? Maka sudah selesai. Padahal belum lagi nih. Kami ditugas membawa sampai ke hadapan kada ujar Nabi. Ikam cukup bulik aja sudah ke Yaman. Kada perlu membawa aku kepada raja Persia, karena raja Persia sudah dibunuh malam tadi oleh Tuhanku. Ini menyambut Rabb juga, Tuhan ikam, maksudnya rajanya sujud lawan raja Persia tuh kayak itu bubuhan-bubuhannya. Tuhan ikam itu jar Nabi sudah dibunuh oleh Tuhanku melewati tangan anaknya seorang nang bangaran Shirawaihi. Jadi Shirawaihi itu anak daripada Darwish. Itu pada malam hari itu pas Nabi menyebutkan tadi malam harinya memang ini terjadi pemberontakan nang anak itu sudah membunuh nang abah dan nang anak inilah mengganti jadi raja. Cuman ini kan kada tahu juga lagi beritanya nang 2 orang utusannya. Ayo ikam bulik aja padahakan lawan Bazan. Dan padahakan bahwa kekuasaanku bukan hanya sampai di Yaman, ujar Nabi. Aku sudah dipadahkan Allah, Yaman itu jelas akan dikuasai, bahkan seluruh kerajaan Persia itu akan tunduk di bawah kekuasaanku. Jadi padahakan lawan Bazan supaya segera masuk Islam, dan bila inya masuk Islam, inya tetap jadi raja, kada diganggu kerajaannya. Cuma tunduk di bawah hukum Islam. Maka buliklah 2 orang utusan nenek. Dengan kebingungannya, kayak apa kita ini tadi disuruh menangkap ini berpaksaan, sekalinya kita nang kalah kayaknya.
Lalu sampai ke Yaman, dikisahkanlah lawan Bazan. Bazan sendiri bingung juga, bujuran enggak kayaknya. Kita hadangnya dahulu ujar Bazan, sekalinya kada lawas. Datanglah surat dari Persia. Sekalinya isi surat itu daripada anaknya Kisra nang terdahulu, dipadahkan bahwa Abah sudah kubunuh untuk menyelamatkan negeri. Nah, kayak itu. Dan Ikam menunggu perintah kau aja, jangan ada tindakan apa-apa. Nah, mendengar nangka itu tadi, maka Bazan dan seluruh pengikutnya itu masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Ujar Bazan, kada mungkin orang ini tahu tentang kematian Kisra kecuali memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini bujur nabi. Itulah kisah awal-awal nampak. Jadi memang dari satu sisi tadi di Kisra itu gagal, artinya dirubik surat nabi kita, ditolak agama Islam, tetapi malah masuk Islam di Yaman nang menerima agama Islam. Itu 2 sudah di antara surat nabi nang pertama tadi ka Habasyah, kemudian di antara surat nabi nang lain lagi ke mana lagi tadi? Ke Persia. Di mana lagi surat nabi nang lain? Ada surat nabi lagi ke Romawi. Bisa aja mana-mana kabar dulu barang aja ada apa. Nah, kalau nang ka Romawi itu nang maatarakan surat itu Dihyah, sahabat nabi nang bangaran Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini termasuk sahabat nang paling bagus rupa. Makanya malaikat Jibril alaihissalam itu apabila menyerupa manusia itu sering kayak rupa Dihyah Al-Kalbi, rupanya bagus. Dihyah Al-Kalbi inilah nang menyampaikan surat Rasulullah kepada Raja Romawi, ngarannya Heraklius. Tetapi panggilannya Kaisar kalau bahasa kita, ngarannya Heraklius. Sesudahnya perang tadi lawan Persia dan menang. Sesudah beberapa tahun nang lalu kalah, sekitar 10 tahunan kurang lebih kalah, lalu menang. Lalu Banazar, sabujurannya Banazar. Aku apabila kau mengalahkan Persia, aku hendak sembahyang di Baitul Maqdis. Berjalan betis menuju Baitul Maqdis. Dari satu kota nang lumayan jauh, ratusan kilo lah. Mulai dari sekitar pangarannya dang dulu ngaran kotanya itu Busra lah, dari Busra sampai ke Kudus. Al-Kudus ngarannya ya sekitar 100 atau lebih lah kilometer. Aku hendak kena sambayang, tetapi mulai di Konstantinopel itu mulai di Istanbul, mulai di Istanbul itu bakuda dulu bertunggangan sampai ke Busra. Dari Busra tadi berjalan betis ke Al-Kudus. Al-Kudus itu tempat Masjidil Aqsa. Nah, jadi waktu itu Nabi kita menyuruh lawan Dihyah ini untuk ke Busra. Dan disitulah bertamu lawan Raja Busra. Raja Busra ini kebetulan disitulah kayaknya apa ngarannya Kaisar ini singgah. Hendak melakukan perjalanan tadi berjalan batis ke Al-Qudus. Jadi disitulah disarahkan surat Rasulullah. Walhasil disampaikanlah surat Rasulullah tadi ke tangan Raja Romawi nang bangaran Kaisar atau ngaran sabujurnya adalah Heraklius. Lalu diterima oleh Heraklius. Lalu minta penterjemah juga untuk menterjemahkan. Lalu dibacakan. Imbah mendengar itu Heraklius itu tahu. Heraklius itu tahu karena Heraklius ini sebetulnya orang alim. Raja tetapi alim tentang kitab suci agama Yahudi dan Nasrani. Jadi ia tahu bahwasanya Rasulullah itu benar. Dan ia tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar.
Tetapi permasalahannya ketika ia mendengar bepadah memuji-muji agama Islam, mengakui kebenaran agama Islam, itu langsung pendeta-pendeta, menteri-menterinya itu ribut belaluan galuh benar menolak. Nah itulah nang jadi menyulitakannya, lalu disuruh buliklah. Dan bahkan diberi hadiah tadi Dihyah Al-Kalbi, diberi hadiah berupa pakaian, berupa harta, duit macam-macam, lalu disuruh bulik. Dan suratnya tadi dipegangnya aja, dipingkutinya aja. Makanya karena ketika Dihyah bulik dan seluruh apa ngarannya utusan Nabi itu datang kembali ke Madinah, itu diantaranya, inilah diantara keajaibannya itu Nabi selalu menanyakan kayak apa suratku, kayak apa caranya menerima suratku. Jadi sebagai contoh tadi ujar Dihyah, surat pian itu dipegangnya aja, dipingkutinya aja, kada dilepas-lepas lagi oleh kaisar. Itu kata-kata Rasulullah, amsakallahu mulkah, mudah-mudahan dipegang Allah kerajaannya, artinya dipertahankan oleh Allah kerajaannya. Dan demikianlah itu kerajaan Romawi itu termasuk nang lawas benar itu sekitar 700 atau 800 tahun kemudian itu hanya bisa dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam, itu di zaman Sultan Muhammad Fatih. Lawas benar itu. Berbeda dengan ketika Abdullah ibnu Hudzafah itu mengisahkan kayak ujar Nabi surat kok, ujar Abdullah ibnu Hudzafah bebaya sampai ke tangan Kisra, dibacakan hanya 2 baris langsung dirabitnya. Lalu ujar Nabi, mazzaqallahu mulkah, mudahan dirobek-robek Allah kerajaannya. Dan benarlah itu hancurlah kerajaan. Jadi jadi modelnya tadi kayak apa inya menanggapi surat Rasulullah, kayak itulah karena keadaan kerajaannya. Jadi nang ini tadi tahu kebenaran agama Islam, tetapi sulit untuk menerima agama Islam. Karena apa? Nang mempersulitnya menerima agama Islam karena rakyatnya atau pembesar-pembesarnya kada siap lagi untuk masuk Islam, dan si rajanya ini masih sayang dengan kerajaannya. Jadi inilah diantara penyebab orang kada menerima Islam walau melihat kebenaran, karenanya takutan kalau ampih jadi raja, takutan kalau kena direbut orang kerajaannya. Jadi dunia lah nang menjadi penghalang orang menerima agama Islam. Ujar ada waktu itu lah Abu Sufyan Ibnul Harab, itu tokoh Mekah. Waktu itu aku, ujar Abu Sufyan, itu sedang berada di Gaza. Gaza itu kota di dekat Al-Qudus juga. Aku sedang berjuang di Gaza, itu termasuk negeri Syam, negeri Syria. Aku sedang berdagang di situ bersama dengan orang-orang Quraisy, karena waktu itu sudah aman berdagang, karena antara Makkah lawan Madinah sudah ada gencatan senjata 10 tahun. Jadi kada apa-apa lagi, aman berdagang. Imbas sudah perjanjian Hudaybiyah. Lalu Abu Sufyan itu berdagang sampai ke Gaza. Waktu di Gaza itu tiba-tiba ada tentara Romawi. Nang menakuni, kamu dari mana? Lalu aku jawablah, kami dari Mekah. Ujar kebetulan ini ada Heraklius sedang berada di Kudus, di Baitul Maqdis, maka Al-Qudus itu Baitul Maqdis. Sedang berada di Baitul Maqdisnya lagi beribadat, bersyukur karena kemenangan atas Persia. Inya hendak bertamu lawan orang Mekah, orang nang sakampung lawan Nabi Muhammad. Inya hendak mengenal tentang Nabi nang terakhir lebih banyak. Maka dimintalah aku untuk menghadap Raja Heraklius. Ini kayaknya berkisah ini adalah Abu Sufyan sesudah masuk Islam mengisahkan, dan ini hadis sahih, ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi lalu ujar Abu Sufyan, aku dengan beberapa orang kawan-kawan pedagang tadi lalu masuk ke istana di Al-Qudus. Jadi di situ memang ada istana nang rajanya itu orang Arab, tetapi di bawah kekuasaan Romawi. Jadi ini rajanya sama sekali nang datang kebetulan, lalu diundanglah. Lalu bertamulah tadi di situ ada Heraklius dan raja-raja nang lain. Lalu ditakuni dengan melewati juru bahasa penterjemah, siapa orang nang paling parak nasabnya, keluarganya lawan Nabi Muhammad. Lalu aku jawablah, ujar Abu Sufyan, aku orang nang paling parak, karena Abu Sufyan itu memang paling parak bahasa pupuk berapa kali kaitannya. Karena datuknya bertamuan lawan datuk Nabi di nang Kalimah Kilab. Jadi kalau itu ini kan maju, ujar Heraklius nih, maka majulah nang kakawanan duduk di belakang. Aku, ujar Heraklius, hendak menanyakan beberapa pertanyaan, dan aku mengharapkan supaya jawabannya jujur.
Dan ikam nang di belakang dangarakan jawabannya. Bila inya salah jawabannya bakar rambut padahakan. Ujar Abu Sufyan, aku hendak menyahuti bahwa aku kada mungkin bakar rambut karena ini papantang bagi kami. Ini pulang telah jadi walau orang kafir Quraisy teh supan kalau kami ini sampai bakar rambut, kayaknya satu saat ketahuan orang sebagai pemimpin itu adalah aib yang besar sampai pendusta. Karena bila sudah pendusta, orang kada percaya lagi lawan pandiran kita. Sekali aja ketahuan orang tuh kita bakar rambut, lalu kayaknya kita berpandir orang belum pikir bujudankah, karamput kah, jarang tentunya bahan bisa bakar rambut. Itu nang dijaga benar oleh Abu Sufyan. Itu orang bahari padahal orang jahiliyah, orang kafir Quraisy kata itu. Di antaranya para pemimpin, tokoh-tokoh itu kada mau berdusta. Nah, lalu di antara pertanyaan Heraklius nang disuruh jawab dengan jujur. Itu nang pertama ujar Heraklius, kaifa nasabuhu fikum? Nasabnya itu kayak apa? Keturunannya kenang kayak apa? Gerang nangaran Muhammad. Apakah ini daripada keturunan orang nang hina kah, atau orang biasa-biasa aja kah, atau orang nang paling mulia kah? Makanya tadi Abu Sufyan kada boleh menjawab kecuali dengan jujur. Maka dijawablah dia adalah daripada nasab nang paling tinggi, nasab nang paling mulia di Quraisy. Karena Quraisy saja itu di seluruh orang Arab itu paling tinggi nasab itu adalah Quraisy. Paling tinggi daripada Quraisy pulang adalah Bani Hashim. Bahkan ini pilihan daripada Bani Hashim yang terbaik daripada Bani Hashim yaitu Bani Muthalib. Jadi terbaik daripada terbaik makanya ada di dalam hadis Nabi ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Nabi aku ini adalah daripada pilihan yang terbaik daripada yang terbaik daripada yang terbaik. Itu satu pertanyaan. Jadi dijawab dengan jujur tadi dia adalah daripada nasab yang terbaik. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah sebelum sebelum Nabi Muhammad adakah di tengah-tengah kalian orang yang mengaku jadi nabi juga? Kalau eta dahulu ada juga kainya kah mengaku jadi nabi, datunya kah? Ujar Abu Sufyan kadada. Ini pertama kali terjadi di kalangan kami ada orang mengaku jadi nabi. Itu dua sudah pertanyaan. Kemudian nang ketiga, apakah ada daripada nenek moyangnya, kakek-kakeknya ke atas itu nang pernah jadi raja? Ujar Abu Sufyan kadada. Bahkan di tempat kami di Makkah itu ada istilah raja. Paling-paling tadi ada pemimpin kepala suku benar saja ada kerajaan. Kemudian lagi pertanyaan berikutnya, nang menjadi pengikutnya itu apakah orang-orang nang mulia atau orang-orang nang hina, orang-orang nang rendah, atau pemimpin-pemimpin kah atau orang miskin dan para budak? Jawab Abu Sufyan, para pengikutnya barataan adalah orang nang rendah, orang fakir miskin dan para budak. Karena nang tinggi-tinggi pembesar pada dana hakunnya malah memusuhi lawan ini. Kemudian pulang pertanyaan berikutnya, apakah pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Jawabannya apa? Terus bertambah. Mulai sedikit makin sehari makin berbanyak, makin sehari makin berbanyak. Kadada kisah berturun, kadada nang ada meningkat terus. Kemudian pulang pertanyaan nang ke-6, imbah sudah masuk Islam adalah nang menyesal, lalu murtad, lalu memusuhi lawan agamanya itu tadi karena merasa tertipu? Jawabannya kadada sekuiku, bahkan berataan merasa bersyukur, merasa gembira karena dapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah untuk menemukan kebenaran. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah orang ini pernah dikenal sebagai orang pendusta sebelum ia mengaku jadi nabi? Jawabannya kada pernah. Kami berataan mengakui ia orang nang jujur, bahkan bergelar as-sadiqul amin. Apakah ia pernah menipu, membunguli orang, merugiakan orang? Kada pernah sama sekali. Kecuali, ini pang ada kecualinya. Kami ini kada salawasan pang tak kumpulinya. Ini di Makkah lawan kami, mbak sudah mengaku jadi nabi 13 tahun aja. Imbah itunya pindah ke Madinah. Aku kada tahu lagi pang apa nang terjadi selama di Madinah. Ujar Abu Sufyan, cuma itu aja kata-kataku hendak kau merendahkan, cuma kada kau. Aku mau masukkan tuh kayak apa supaya hendak merendahkan Nabi Muhammad. Dan itu aja, itu paling-paling nang bisa, yaitu aku kada tahu kenapa nang terjadi 10 tahun selama 13 tahun memang ini kada pernah menipu, kada pernah berdusta.
Lalu pertanyaan berikutnya lagi, angka 9. Apakah terjadi peperangan antara kalian dengan Nabi Muhammad? Benar, kami terus terjadi peperangan. Lalu pertanyaannya pula, kayak apa peperangannya? Ujar Abu Sufyan, terjadi peperangan Banu kami nang menang, Banunya nang menang. Maksudnya di Badar. Orang Islam nang menang, di Uhud kami nang menang. Itu artinya silih berganti lah. Lalu yang terakhir, apa sebenarnya yang disuruh oleh Nabi Muhammad itu kepada kalian? Inya menyuruh kepada apa? Nah, jawaban Abu Sufyan inya menyuruh untuk mentauhidkan Allah. Jangan menyatukan dengan sesuatu. Lalu menyuruh sembahyang, menyuruh bersedekah, menyuruh menghubungkan silaturahim. Dan kemudian menyuruh menahan diri daripada bermacam-macam maksiat. Nah lalu ujar, nah ini yang penting pulang nih, mbak sudah tuntung pertanyaannya nah. Ujar Heraklius, ujar Kaisar. Aku tadi sudah bertakun. Nang pertama pertanyaan tadi, dari keturunan apa, kayak apa nasabnya, apakah orang mulia atau orang hina? Ikam jawab bahwa Muhammad itu adalah daripada keturunan mulia. Ketahuilah, ujar Heraklius, bahwa seluruh nabi-nabi yang pernah diutus Allah itu pasti daripada keturunan yang paling mulia. Dan itu sekalinya pertanyaan tadi tujuannya telah menjelaskan bahwa kadang-kadang nabi-nabi itu diutus daripada yang paling hina. Jadi mesti orangnya paling mulia badatan terkenal ini bubuhan orang baik ke atas. Disitulah kadang-kadang dari orang jahat, dari penjahat, dari macam-macam. Lalu tahu-tahu ada jadi nabi kadang-kadang. Nah, jadi memang dipelihara akan Allah keturunan itu seluruh nabi-nabi. Kemudian yang kedua tadi, apakah ada orang di Mekah artinya yang mengaku-ngaku jadi nabi sebelum ini? Jawaban ikam kadada. Karena amunnya sudah ada nang tadahulu, berarti ini sekadar maniru-niru benar aja. Nah, berarti ini orang bujuran dapat wahyu dari Allah lalu disuruh sampaikan, bukan karena maniru siapa-siapa, karena sebelumnya kadada. Dan kemudian pulang, apakah daripada abahnya, kayaknya, datunya yang pernah jadi raja? Jawabannya kadada. Karena seandainya ada yang pernah jadi raja tetapi hilang kerajaan, berarti ini hendak menghidup-hidupkan kerajaan datuk nininya yang pernah jadi raja. Ini kadanya hendak menjadi raja berarti. Nah itu alasannya pertanyaan tadi. Nah lalu nang pertanyaan berikutnya, apakah pengikutnya daripada orang-orang mulia, tokoh-tokoh, atau daripada orang-orang rendah? Jawabannya daripada orang-orang rendah. Kayak itulah, ujar Kaisar, seluruh nabi-nabi itu nang pertama mengikuti itu adalah orang-orang rendah. Para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh itu pasti tadudi hanya umpat. Itu sabaharian. Kayak itu, inya gengsi benar hendak umpat dahulu je pulir benar umpat nyakawah badudi kecuali pahabisan kata kawal lagi hanya umpatan juga. Nyembanya sudah kalah. Nah, kayaknya tadu dia benar bahkan kayak Abu Jahal salajur sampai ke mantik kada umpat. Nah, walaupun Abu Sufyan kena masuk Islam juga cuma terakhir sudah Fathu Makkah nggak masuk Islamnya tokoh-tokoh kayak itulah tadi ngalih benar. Dan bahkan pernah di zaman Nabi kami akunai masuk Islam cuma ulahakan majelis khusus jangan bercampur. Nah, kayak itulah tadinya sombongnya tuh kayak itu hendak cuma Nabi kada diberiakan. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Dijawabnya terus bertambah. Kayak itulah seluruh pengikut nabi-nabi. Dimulai dengan sedikit, tetapi nang sedikit itu kada pernah ampeh. Tetapi malah kena nang lain nang bertambah. Jadi nang lain masukan-masukan terus bertambah. Kan sama aja tadi kada ada nang sudah masuk Islam itu murtad. Itu kebanyakannya atau ada nang murtad juga tanda ada kesalahannya tata. Nah, apa salahnya? Dasar kada mempelajari bujur-bujur agama Islam. Nah, lalu kada beriman juga pada dasarnya. Lalu mudahlah diberi orang duit sedikit hakon. Itu berarti kada beriman juga sudah. Amunnya orang beriman bujur kadanya hakon pang dihurupi dunia kada kawa iman ini kada kawa dihurupi. Nah, lalu ditakutnya apakah ia pernah berdusta? Jawabannya kada jelas nengaran Nabi itu kada pernah berdusta, Nabi kada pernah menipu. Dan peperangan kayak itu juga tadi peperangan itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, tetapi ujar-ujar Kaisar pasti akan berakhir kayaknya dengan kemenangan mutlak. Dan satu saat kayaknya pasti akan menguasai keseluruhan. Nah kayak itulah tadi itu sedikit atau sebahagian daripada percakapan antara Kaisar Romawi dengan siapa tadi? Abu Sufyan.
Dan kisah ini awal-awal keyakinan Abu Sufyan bahwa aku yakin, ujar Abu Sufyan, dengaran agama Islam ini pasti satu saat akan menguasai, pasti nang lain kena akan kalah. Cuma satu masalah aja lagi, hatiku aja lagi nang masih karas, belum kawa menerima Islam lagi, padahal tahu aja sudah Islam pasti bujur. Walaupun kayaknya di akhir-akhir sama sekali itu di saat Fathu Makkah, itu saat tahunan kemudian hanyar kena tabuka hati masuk Islam. Di antara lagi lah surat yang dikirim oleh Rasulullah itu ada yang dikirim kepada Muqawqis. Muqawqis itu raja Mesir, tetapi sebenarnya yang lebih tepat itu Raja Iskandariah karena. Jadi Iskandariah itu beraitan aja tadi lawan di situ ada napangarannya tadi di atas tadi ada Palestina, Gaza, ada kota Gaza, kemudian ada Al-Qudus. Itu bila nyubalah terusan Suez, itu yang pertama Iskandariah karena tadi situ baparakan aja lawan Laut Tengah. Di situ ada terusan Suez penghubung antara Laut Tengah lawan Laut Merah. Cuma masuk Afrika sudah, masuk Afrika. Jadi amunnya ke bawahnya itu ya Mesir. Di situ ada Kairo dan seterusnya. Ke bawahnya lagi, artinya ke selatannya lagi, ya tadi Habasyah, Ethiopia. Sama aja sebenarnya dengan Gaza, dengan Syam, Syria, itu seluruhnya adalah negara-negara Arab, tetapi di bawah jajahan Romawi. Kayak itulah juga sabujurannya. Iskandariah itu adalah di bawah jajahan Romawi juga. Jadi artinya rajanya memang orang situ, orang Kibti. Jadi ngarannya Kibti. Koptik kalau bahasa Indonesianya. Sebutannya tadi rajanya Muqawqis. Lalu diutuslah oleh Nabi Hatib ibnu Abi Balta'ah, ngarannya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Inilah utusan Nabi kepada Muqawqis, Raja Iskandariah. Mengirim surat tadi sama aja isinya mengajak masuk Islam. Di antara isi surat Nabi itulah kepada seluruh raja-raja itu Aslim Taslam. Itu isinya di antara karingkasannya itu Aslim Taslam. Masuklah kalian agama Islam, niscaya kalian selamat. Itu sebenarnya kata-katanya itu luar biasa. Banyak daripada raja-raja itu nang tahu kebenaran agama Islam, tetapi menolak untuk masuk agama Islam karena pertimbangan dunia. Artinya aku ini amunnya masuk Islam, ampih dihormati orang, ampih dipercaya orang, bahkan boleh jadi karena dimusuhi orang, bahkan dibunuh orang, direbut orang kerajaan kok. Lalu menjaga inilah tadi lalu menolak masuk Islam. Itu termasuk diantaranya tadi Raja Romawi Heraklius. Kemudian termasuk ini Raja Iskandariah Muqawqis. Padahal di sini jakanya memahami maksud daripada isi surat Rasulullah yang berbunyi Aslim Taslam, masuk Islamlah niscaya kamu selamat. Itu kata-kata niscaya kamu selamat itu sebenarnya berarti diselamatkan daripada apa-apa yang ditakutakannya tadi. Jadi seharusnya ada perlu takutan untuk masuk Islam. Takutan karena kalau aku ini, kalau ini. Jangan pernah masuk Islamlah kamu selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, dan selamat daripada segala yang ditakutakan. Cuma kayak itulah tadi permasalahannya kembali kepada hidayah benar aja. Jadi amunnya orang bujur-bujur masuk Islam secara total, jangan takutan apa-apa. Banyak lagi orang yang masih satangah-satangah masuk Islam. Aku bujur-bujur kayaknya masuk Islam, kayak apa, kayaknya pamakan, kayak apa, kayaknya macam-macam ada pertanyaan. Itu syaitan benar aja. Banyak nang takutan ini lagi, lalu setengah masuk Islam, setengah masih sabalah batis di agama Islam, sabalah batis di agama lain. Kayak apa ini? Kadinya kau apa hendak selamat masuk surga? Ya kalau lah. Jadi mengkada kaduduanya udkhulu fisilmi kafah, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Jangan takutan apa-apa tadi, takutan masalah dimusuhi orang, takutan kadada pamakan lagi, kadada rezeki lagi. Allah nang memberi rezeki, makin kita masuk Islam, makin nyaman. Nang memelihara daripada bahaya siapa? Allah. Nang memberi kita rezeki siapa? Allah. Nang menyelamatkan dunia akhirat Allah. Kenapa maka takutan?
Jadi maksudnya supaya kita jangan ragu-ragu lagi, total aja sudah kita masuk agama Islam, taslam, aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratayn, bahkan sampai itu Allah kayaknya akan memberikan pahala 2 kali. Kenapa maka diberikan 2 kali? Karena bila raja masuk Islam itu kayaknya umatnya, masyarakatnya, rakyatnya masuk Islam juga, raja dapat juga pahala. Tetapi bahkan ada ancamannya, apabila kada masuk Islam ujar Nabi maka ikam akan berdosa dan menanggung juga dosa daripada rakyat ikam. Kan di ancamannya tuh kayak itu. Takutan aja sampai jodohnya, cuma tadi ini kada paham, belum dapat hidayah. Adapun orang-orang yang dapat hidayah tadi itu dasar bujur. Contohnya tadi Ashamah tadi raja Najasyi masuk Islam, akhirnya tenang. Kemudian Bazan tadi masuk Islam, tenang. Ada lagi beberapa raja-raja yang menerima. Ada Raja Oman itu masuk Islam. Kemudian di Bahrain, negara-negara di Arab itu masuk Islam. Walaupun ada juga yang menolak, bahkan ada yang menolak dengan kasar. Ada beberapa yang menolak dengan kasar, itu diantaranya itu ada yang di orang Arab seorang, yang di Busra itu menolak, kemudian ada di Yamamah itu menolak juga, ada yang dengan kasar. Bahkan yang di Busra itulah akhirnya yang menyebabkan Nabi kita mengirim tentara untuk peperangan yang disebut kena perang Mu'tah. Itu karena utusan Nabi yang menyampaikan surat tadi dibunuh. Dan itu salah satu yang paling dilarang. Itu peraturan negara-negara, sudah bila ada utusan itu mesti diterima. Utusan tadi masalah kada diterima isi suratnya itu lain kisah, cuma harus dihormati nang membawakan surat. Jadi ada satu utusan Rasulullah nang menyampaikan surat, ternyata kasasarikan tadi bukan hanya suratnya nang dirabitnya, nang menyampaikan dibunuhnya. Dan itulah nang menyebabkan karena terjadi peperangan yang disebut perang Mu'tah. Nabi mengutus itu peperangan pertama antara orang Islam lawan orang Romawi. Dan ini kena berkelanjutan sampai terjadi puncaknya itu di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kemudian ada beberapa lagi telah diantaranya Amr ibn al-As. Tadi kan Amr ibn al-As sudah masuk Islam. Imbanya sudah masuk Islam itu dikirim oleh Rasulullah itu kepada Jaifar, namanya Wa'abad. Jaifar Wa'abad itu 2 orang anak Al-Julandi, itu raja daripada Oman, raja Oman. Kemudian ada Sulaid ibnu Amr al-Amiri, itu dikirim oleh Rasulullah kepada Hawzah bin Ali, itu raja daripada Yamamah. Kemudian ada lagi Syuja ibnu Wahab al-Asadi, itu dikirim oleh Nabi kita kepada Al-Haris ibnu Abi Shamir al-Ghassani, raja Ghautah Damaskus. Cuma ini sebahagian tadi, sebahagian menerima, sebahagian menolak. Nah insyaallah kenana akan datang lagi, ada satu lagi di tahun ke-7 Hijriah, peristiwa besar menutup tahun ke-7 sebelum memasuki tahun ke-8, yaitu peristiwa yang disebut dengan Umratul Qadha. Umratul Qadha itu adalah umrah Rasulullah sebagai qadaan daripada umrah tahun yang ke-6. Jadi tahun ke-6 tertahan kada jadi umrah, dan lalu ada perjanjian Hudaybiyah, itu akan dilaksanakan oleh Rasulullah umrahnya itu pada tahun ke-7, di akhir tahun ke-7, yaitu di bulan Zulqa'dah. Jadi karena tahun ke-6 itu di bulan Zulqa'dah juga tertahannya Nabi, terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka di tahun ke-7 di bulan Zulqa'dah jualah Nabi kita tulakan untuk melaksanakan umrah, dan umrah ini disebut Umratul Qadha. Insyaallah kenana akan datang pulang kita pelajari. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.